Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2, bagaimana kabar kalian semua? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar di rumah bersama kedua orang tua ya anak-anak. Nah, jangan lupa ya anak-anak, kalau keluar rumah harus memakai masker, cuci tangan, memakai sabun, dan hindari berkerumun ya anak-anak. Nah, kali ini Bu Susi akan mengajak anak-anak untuk belajar bersama di tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, dan di pembelajaran 3. Nah, kali ini kalau anak-anak ingin tahu tujuan pembelajaran bisa dilihat di link deskripsi anak-anak. Nah, sekarang ayo kita belajar bersama anak-anak. Hari sudah malam. Benny sedang bermain piano. Benny bermain di dekat kakaknya. Benny memainkan lagu. Ayo nyanyikan burung tantina bersama-sama. Perhatikan tekanan kuat dan lemah anak-anak. Juga panjang dan pendek bunyi lagunya. Nah, amati dulu teks lagu burung tantina ya. Ada kosakata tekanan kuat dan lemah anak-anak. Dan ada kosakata bunyi panjang dan pendeknya. Biar anak-anak tahu, nanti anak-anak berlatih di rumah bersama kedua orang tua melihat video Bu Susi yang sebelumnya ya. Nah, pasti anak-anak nanti bisa. Kalau bisa, nanti kirim video di Bu Guru ya. Nah, sekarang coba lihat. Di sini ada gambar. Benny bermain pianonya hebat. Benny bermain di dekat kakaknya. Kakak Benny sedang belajar. Kakak Benny merasa terganggu. Apa kata Benny kepada kakaknya? Nah, coba lihat di sini di halaman 24 anak-anak. Coba dengarkan. Ini Benny berkata kepada kakaknya, "Maafkan Benny, Kak. Benny sudah mengganggu kakak belajar, terganggu oleh Benny." Kakaknya menjawab, "Iya dek, kakak maafkan. Kalau Benny mau main piano, sebaiknya siang hari. Atau Benny mainnya sore hari ya." Nah, Benny pun menjawabnya, "Iya kak, besok tidak Benny ulangi lagi." Kakaknya pun menjawab lagi anak-anak, "Ya sudah, sebaiknya Benny mengerjakan PR." Nah, itulah percakapan Benny dan kakak Benny. Sekarang anak-anak, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Pasti anak-anak pernah ya, karena kita sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Nah, kepada siapa kamu melakukan kesalahan? Pasti anak-anak pernah melakukan kesalahan kepada teman, ayah, ibu, nenek, dan masyarakat lainnya ya. Nah, bagaimana cara meminta maaf anak-anak? Ingat, kalau meminta maaf harus dengan sopan ya. Nah, sekarang tugas anak-anak di sini, coba tuliskan permintaan maafmu. Nah, di sini anak-anak membuat permintaan maaf yang pernah anak-anak lakukan dan ditulis di buku tema anak-anak ya, dengan benar dan rapi pastinya. Nah, Bu Susi memberi contoh satu ya, permintaan maafnya. Coba dilihat. Ini contoh Bu Susi.
Ibu, maafkan saya karena saya telah memecahkan piring Ibu. Nah, itu contohnya ya. Anak-anak nanti kerjakan yang nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan kreatif anak-anak masing-masing di rumah ya. Bagaimana cara meminta maaf dengan sopan. Bisa ya anak-anak? Pasti bisa. Semangat! Nah, selanjutnya ayo mengamati. Kemudian Benny membuat PR. Benny ditugaskan mengukur benda. Benda tersebut tidak dapat diukur dengan satu penggaris. Benny mengukur benda lebih panjang dari penggaris. Nah, coba lihat ini. Benny berkata kepada kakaknya, "Kak, Benny ingin mengukur piano. Tetapi pianonya panjang. Alat apa yang dapat digunakan?" Nah, kakaknya menjawab, "Benny dapat menggunakan penggaris. Benny dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran." Nah, di sini anak-anak pasti paham ya, kalau mengukur benda yang kecil, yang ukuran penggaris diukur dengan penggaris. Tapi kalau melebihi penggaris, anak-anak harus mengukur dengan meteran. Pinter. Coba lihat sekarang di halaman 27 anak-anak. Ayo mencoba. Buatlah pertanyaan sesuai dengan gambar. Mintalah temanmu atau keluargamu untuk menjawabnya ya anak-anak. Nah, di sini anak-anak disuruh membuat pertanyaan dan nanti menjawabnya ya. Nah, di sini ada gambar. Benny mengukur piano. Yang nomor 1 itu memakai meteran dan yang sebelahnya itu memakai penggaris. Apa pertanyaannya? Coba Bu Susi memberi contoh ya. Apa yang digunakan Benny untuk mengukur piano? Nah, jawabnya bagaimana anak-anak? Pintar sekali. Untuk mengukur piano, Benny menggunakan meteran. Nah, di sini paham ya? Nanti anak-anak menulis pertanyaan dan jawaban teman. Nanti Bu Guru akan menilai kerapian dan mana kata-katanya yang betul. Paham ya anak-anak? Semangat! Pasti bisa. Sebutkan benda yang diukur panjangnya. Ayo, tadi mengukur apa? Pasti piano. Pintar. Penggaris dapat untuk mengukur panjang benda. Sebutkan alat ukur panjang lainnya. Nah, selain penggaris, apa anak-anak di situ? Pintar, yaitu meteran. Benny mengukur panjang piano. Benny menggunakan penggaris lebih dari 1 kali. Benny juga dapat menggunakan meteran. Meteran untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Nah, paham ya anak-anak? Selanjutnya, coba lihat ayo. Di sini perhatikan gambar berikut. Di sini banyak gambar anak-anak. Nanti anak-anak tugasnya berikan centang untuk benda yang diukur dengan meteran. Yang kemarin anak-anak mengukur dengan penggaris. Yang diukur dengan penggaris, yang benda kecil yang sesuai dengan penggaris. Sekarang anak-anak disuruh mana yang benar mengukur dengan meteran. Benda apa yang diukur dengan meteran? Yang diukur dengan meteran yaitu benda yang besar ya, melebihi dari penggaris. Coba dilihat, di situ banyak benda, ada 15 benda. Nanti anak-anak mencentangnya, mencari yang benda besar pastinya, yang diukur dengan meteran. Bu Susi memberi contoh 1 ya. Di situ yang nomor 1 adalah gambar laptop. Laptop itu kecil, bisa seukuran dengan penggaris.
Berarti laptop itu diberi tanda apa anak-anak? Pintar sekali. Diberi tanda silang. Berarti tidak dengan meteran. Yang nomor 2, coba lihat. Di situ ada rak. Rak itu besar apa kecil anak-anak? Pintar, itu besar. Besar. Berarti itu diukur dengan penggaris apa meteran? Pintar, diukur dengan meteran. Jadi itu diberi tanda pintar, centang. Coba sekarang anak-anak lihat ya, nomor 3 sampai 15 yang diberi tanda silang yang mana, yang diberi tanda centang yang mana. Nanti kerjakan di rumah ya anak-anak. Pasti anak-anak bisa. Semangat. Nah, selanjutnya kita di halaman 31 anak-anak. Ayo membaca. Amati percakapan berikut. Nah, coba dengarkan. Ini Benny berkata kepada kakak. Kak, Benny mau bertanya, bagaimana cara menggunakan meteran? Kakaknya menjawab, iya. Tanya tentang apa? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter biasa ditulis M saja. Nah, sekarang Benny menjawabnya. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris. Kakak pun menjawab, iya benar. Garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan, 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, di sini Benny membandingkan penggaris dengan meteran ya anak-anak. Di sini sama alatnya untuk mengukur. Jadi mengukur bisa memakai meteran dan bisa memakai penggaris. Tapi kalau penggaris digunakan mengukur benda yang kecil ya, yang sesuai dengan panjang penggaris. Tapi kalau benda besar melebihi penggaris, anak-anak mengukurnya memakai meteran. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya ayo kita sekarang di halaman 32 anak-anak. Ayo berlatih. Perhatikan percakapan di atas. Percakapan antara Benny dengan kakaknya. Nah, tadi sudah memperhatikan ya. Tadi isinya 1 meter sama dengan 100 cm. Atau dibalik, 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, di sini untuk pemahamannya, kalau 1 meter menjadi sentimeter ditambah 0,2. Tapi kalau sentimeter dijadikan meter, nolnya dikurangi 2 anak-anak. Paham ya? Nah, coba Bu Susi membuat contohnya. Ini ada contoh. 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Ayo, kalau meter dijadikan sentimeter ditambah 0,2. Jadi 2 ditambah 0,2. Jadi angka berapa anak-anak? Pintar sekali. Jadi 200. Coba lagi, di sini Bu Susi memberi contoh ya. 7 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Ayo, diberi 0 berapa tadi? 2. Jadinya 700. Nah, sekarang lagi ini dibalik. Meter titik-titik meter sama dengan 800 cm. Ayo, berarti kalau dijadikan meter dikurangi nolnya 2. Tadi 800, nolnya dikurangi 2. Jadi tinggal berapa anak-anak? Pintar, 8. Jadi 8 meter sama dengan 800 cm. Paham ya anak-anak?
Coba lagi, Bu Susi memberi contoh. Titik-titik meter sama dengan 900 cm. Nah, dibalik ya. Jadi dikurangi nolnya 2. 900 tadi nolnya 2. Dikurangi, dihilangi nolnya 2. Jadi tinggal berapa anak-anak? Tinggal 9. Ditulis lagi titik-titik itu 9. Jadi 9 meter. Nah, di sini anak-anak paham ya? Semoga anak-anak paham. Setelah paham, anak-anak coba tugas anak-anak isi titik-titik berikut. Nah, yang nomor 1 itu titik-titik, dan titik-titik merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. Ayo tadi, apa sama apa alatnya? Ditulis di titik-titik itu ya, ada 2. Nah, sekarang yang nomor 2, 3 meter, titik-titik, sentimeter. Ayo, tadi ditambah berapa nolnya? Ditambah 2. Dan selanjutnya nomor 3, 4, 5 dikerjakan di rumah ya. Jadi tugas anak-anak ditambah lagi nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Dikerjakan di rumah bersama anggota keluarganya ya anak-anak. Semoga anak-anak paham. Mudah kan? Semangat! Kiranya Bu Susi cukupkan sekian. Semoga anak-anak paham. Dan terima kasih anak-anak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.